Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai anak kelas Asteridae. Anak kelas Asteridae terdiri dari 9 ordo. Namun dalam video ini saya akan menjelaskan 5 ordo, yaitu ordo Solanales, Lamiales, Scrofulariales, Rubiales, dan Asteriales. Anak kelas Asteridae merupakan anak kelas yang dianggap paling maju di antara anak kelas pada kelas Magnoliophyta. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kriteria yang maju dimiliki oleh anak kelas ini, antara lain secara umum berhabitus pohon, semak, dan herba dengan pola percabangan simpodial, daun tunggal ataupun daun majemuk, bunga hipogin, perigin, sampai epigin. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh subkelas ini yaitu corolla simpetal, dan pendistribusiannya sangat luas, terdapat pada daerah tropis dan subtropis. Ordo yang pertama yaitu ordo Solanales. Adapun ciri umum dari ordo ini, tumbuhannya berupa tumbuhan basah, daunnya berbentuk tunggal, kadang majemuk tanpa stipula, letak tersebar atau berhadapan, bunganya tentrasilis atau kaliks, serta korolanya bersatu. Stamen letaknya berseling dengan petalum. Pada ordo ini saya menemukan contoh tanaman berupa terong dengan nama latin Solanum melongena, termasuk dalam famili Solanaceae. Terong termasuk tanaman setahun yang berbentuk perdu. Adapun morfologi tanaman terong ini yaitu batang terong tumbuhnya rendah atau pendek, berkayu dan bercabang. Kulit batang, cabang ataupun daun tertutup oleh bulu-bulu halus. Bentuk buahnya beragam yaitu silindris, lonjong, oval ataupun bulat. Warna kulit ungu hingga ungu mengkilat atau hijau, putih dan lain-lain. Terong merupakan buah sejati. Terong merupakan buah sejati tunggal, berdaging tebal, lunak dan berair. Buah tergantung pada tangkai buah. Tanaman terong ini memiliki akar tunggang dan cabang-cabang akar. Akar-akar yang tumbuh mendatar dapat menyebar dari pangkal batang, tergantung dari umur tanaman dan kesuburan tanahnya. Daun terong merupakan daun tidak lengkap karena mempunyai upi daun. Ujung daunnya berbentuk runcing, bangun daun berbentuk bulat telur, dan pangkal daunnya berlekuk, tepi daunnya berombak atau refandus. Ordo yang kedua yaitu ordo Lamiales. Pada ordo Lamiales saya menemukan tumbuhan Coleus. Coleus termasuk dalam famili Lamiaceae atau paci-pacian. Coleus adalah genus yang berupa herba atau semak. Hidupnya bergerombol dan hidup di daerah tropis. Coleus memiliki morfologi daun. Daunnya merupakan daun tunggal dengan tepi daun bergelombang atau bergerigi lebar. Ujung daun tumpul, pangkal daun terbelah terpisah. Daunnya berwarna hijau dan merah gelap di tengahnya. Batangnya kecil dan percabangannya banyak serta berair. Batangnya berwarna merah muda. Akar Coleus berupa akar serabut yang banyak sekali cabang akarnya, di mana berguna untuk menopang tumbuhan agar tetap tegak. Ordo yang ketiga yaitu ordo Scrofulariales. Ordo Scrofulariales atau melati-melatian. Pada ordo ini saya menemukan tanaman melati dengan nama latin Jasminum officinale, termasuk dalam famili Oleaceae. Tumbuhan berupa pohon, perdu, merambat atau liana. Daunnya berbentuk tunggal dengan atau tanpa stipula. Ada juga yang pinatus dan letaknya berhadapan atau bergantian.
Bunga dalam karangan Cimosa, Racemosa, atau Panicula. Bentuk daun melati yaitu oval. Bagian tepi daun tidak rata, sedikit bergelombang dengan posisi menyirip. Bentuk pangkal daun setengah lingkaran serta permukaan daun cerah mengkilap. Letak batang daun yang saling berhadapan. Batang melati termasuk ke dalam jenis batang semak yang mempunyai tinggi kurang dari 5 cm. Batang yang sudah berumur berwarna kecoklatan, sedangkan batang yang masih muda cenderung hijau dengan bentuk bulat sampai segi empat memiliki banyak cabang. Permukaan batang melati terdapat bulu halus dengan persentase 10%, yang artinya sangat jarang ditemukan pada jenis melati yang ada di lingkungan sekitar. Tingkat ketebalan batang melati sangat minim, sebab batang melati cukup lentur, mudah patah dan mudah untuk dipetik dengan tangan kosong. Adapun untuk akar melati merupakan akar tunggang. Akarnya sulit dipatahkan karena ulet dan lentur dan tidak memiliki serat. Pada beberapa jenis melati memiliki akar berbuku-buku, namun ada juga yang tidak. Ordo yang keempat yaitu ordo Rubiales atau kopi-kopian. Pada ordo ini saya menemukan tanaman kopi dengan nama latin Copiea arabica, termasuk dalam famili Rubiaceae, dengan ciri khusus berupa tumbuhan basah atau berkayu, daunnya tunggal, berhadapan atau dalam lingkaran. Ciri khas memiliki stipula intercotyler, bunga tunggal atau dalam karangan capitulum. Tanaman kopi yang saya temukan memiliki akar tunggang, di mana akar tunggangnya ini tumbuh dari akar lembaga yang terus-menerus tumbuh hingga akhirnya menjadi akar pokok yang bercabang banyak. Lalu kemudian menjadi akar yang ukurannya lebih kecil lagi. Pada akar tunggang biasanya terdapat akar-akar kecil yang tumbuh ke samping, yang mana sering disebut akar lebar. Dari akar lebar inilah bulu-bulu atau rambut-rambut akar dan tudung akar akan muncul. Batang tanaman kopi tegak lurus dan bercabang. Ketinggiannya bisa mencapai 12 meter. Memiliki batang yang lebih besar di bagian bawahnya dan semakin mengecil di bagian ujung. Morfologi batangnya berruas-ruas di mana tumbuh kuncup-kuncup pada bagian batang dan cabangnya. Pada tanaman kopi, daunnya berbentuk jorong dan tumbuh di bagian batang serta cabang dan ranting, di mana tersusun secara berdampingan pada ketiak. Tanaman kopi sendiri memiliki daun berwarna hijau, memiliki bentuk daun runcing pada bagian ujungnya, sedangkan pada bagian pangkalnya memiliki tepi yang tak pernah bertemu. Hal ini disebabkan terpisah oleh pangkal ujung tangkai daun yang bentuknya tumpul. Yang kelima yaitu ordo Asterales. Pada ordo ini saya menemukan tumbuhan daun sembung dengan nama latin Blumea balsamifera. Sembung atau Blumea balsamifera merupakan spesies tanaman yang masuk dalam genus Blumea, famili Asteraceae. Tanaman berupa perdu, batang hijau tua tegak bulat, daun tunggal berbentuk lonjong, bagian pangkal dan ujung daun lancip, pinggirnya bergerigi dan pertulangan daun menyirip. Adapun bunganya berupa bunga majemuk bertangkai dengan mahkota bunga berwarna putih kekuningan. Bunga berwarna putih kecoklatan bentuk kotak silindris. Biji berbentuk pipi dan berwarna putih. Akar tunggang berwarna putih susu. Penggunaan tanaman ini untuk mengobati berbagai penyakit seperti diare, gatal-gatal, sesak napas, dan juga menyembuhkan luka. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari tanaman ini.